bisa buka di hijau. Dia yang kelola itu kerjasama dengan beberapa termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa pegiat di lingkungan hidup. Terakhir kalau nggak salah Bapak diundang ke G20 ya Pak? Oh iya. Iya. Begini, tadinya saya mau bicara seolah-olah kita belum bertemu sama dengan penduduk Nusantara yang dulu. Nah, rupanya begitu saya datang, saya bertemu Dira, saya ngobrol dengan Dira, dan ternyata kalian sudah pernah ke Kajang, ya. Dan tadi juga saya baru sadar kalau forum ini adalah forum refleksi, ya. Jadi saya kira hari ini saya itu nggak usah banyak bicara ya. Saya malah pengen mendengarkan dari kalian apa sih cerita gitu ya yang kira-kira teman-teman lihat, dapatkan, dan yang paling penting adalah mungkin ada makna-makna tertentu gitu ya yang kemudian menjadi pembelajaran buat kalian dan itu menginspire banget dan tentu saja membekas hingga kini. Itu yang saya kira menarik untuk kita perbincangkan, ya enggak? Nah, tadi terakhir Pak Irfan itu bicara soal ritual Padini. Nah, sayang sekali teman-teman tidak sempat melihat itu ya. Tapi ada nggak di antara kalian yang sempat diceritakan Padini itu kayak gimana? Ada yang sempat korek-korek informasi gitu? Tidak ada. Iya, mestinya kalau nggak ada ritualnya harus searching atau paling tidak komunikasi dengan warga, tanyakan tentang Padini itu apa, ya. Nah, saya rasa-rasanya tuh tertarik untuk mulai dari istilah Padini itu. Sepintas sebetulnya Padini itu hanya ritual biasa. Teman-teman pernah melihat ritual-ritual di kampung masing-masing ya? Yang paling simpel itu biasanya kalau mau lebaran atau apa ya, semua agama juga begitu ya. Di Kristen juga saya kira ada ritual-ritualnya. Dan Padini itu sebetulnya tidak jauh beda dengan itu. Nah, tapi ada yang menarik dari Padini. Yang menarik itu adalah kalau ada situasi krusial terjadi di dunia ini, baik itu bencana alam, kecelakaan yang menimbulkan korban yang besar, maka Amatua itu menggelar Padini gitu, Adini. Padahal peristiwanya itu tidak terjadi di Sulsel. Jadi meskipun kejadian itu tidak terjadi di Sulsel, Amatua Kajang sebagai pemangku adat itu mulai menggelar ritual Adini. Itu yang menarik. Gitu. Kira-kira teman-teman membayangkan itu apa di pikirannya? Katakanlah tsunami di Aceh, itu Amatua itu menggelar ritual itu. Nah, kira-kira di pikiran teman-teman imajinasinya apa? Kenapa Amatua melakukan ritual itu? Padahal ritual Adini itu sebetulnya sebuah ritual yang dilakukan untuk Adini itu dari bahasa mendinginkan atau menetralisir. Itu ya. Di dalam hutan. Jadi dia bisa disebut sebagai acara selamatan atau tolak bala ya dalam tepatnya. Nah, saya ingin mengundang teman-teman untuk berbagi insight gitu ya. Kira-kira apa di pikiran teman-teman? Tsunami di Aceh, Amatua menggelar ritus Padini, Adini di Kajang. Padahal bencana itu tidak di Sulawesi Selatan atau tidak di Bengkulu. Ada yang mau cerita? Ayo, kira-kira kenapa? Merasa ini juga bertanggung jawab atas bencana yang terjadi walaupun bukan di Kajang. Mungkin ya. Itu dari saya. Oke. Nah, tadi Dira itu saya cerita dia sudah tahu bahwa di Kajang itu ada dua ya. Ada Kajang dalam, kemudian ada Kajang luar. Terus Dira nanya ke saya, kita orang Kajang asli kok. Ya, nenek saya dari sana. Kita Kajang dalam atau Kajang luar? Jadi pertanyaannya udah cerdas banget ya Dira. Oh, saya
saya sekarang ya kerja di luar, karena saya nggak keluar. Pak Irfan juga kerja di luar. Nah, kajian dalam itu yang teman-teman kunjungi, batasnya di pintu masuk itu kemudian ada kurang lebih 800 meter ke dalam itu ada rumah adat Amatua Kajang. Sempat ke sana ya? Iya, cepat. Oh, ada naik, saya naik ke atas. Ada. Saya naik. Berapa? Tangan. Diwakili per pulau sih. Oh, diwakili. 10 orang, ramai banget di atas. Iya, tempatnya kecil. Nah, next. Nah, ini aja. Nah, waktu saya kecil dan mungkin Pak Irfan juga waktu dia kecil, bagi kami kajian itu sesuatu yang menakutkan. Jadi bagi kami kajian itu menakutkan karena doti. Ya, sempat buka-buka di internet soal doti. Kayak santet. Santet ya. Jadi kajian itu di masa kecil kami itu sangat identik dengan kekuatan supranatural. Mulai dari kebutuhan seksual, kebutuhan apa gitu ya, sampai ke kebutuhan bersosialisasi. Orang kajian itu sudah melampaui 7 cakra utama itu dan dia meloncat satu level lagi yang disebut dengan kesadaran berbelas asih. Jadi orang kajian itu sudah sampai pada puncak itu. Maka pertanyaan tadi soal kenapa orang kajian menggelar ritus adilili ketika tsunami di Aceh terjadi, itu jawabannya adalah karena orang kajian itu melihat bahwa alam semesta itu punya keterkaitan satu sama lain. Orang kajian itu karena dia dipaksakan dalam tanda kutip untuk mengurus administrasi kependudukan, maka di KTP itu agamanya itu ditaruh Islam, gitu. Meskipun sebetulnya mereka itu merasa sebagian besar memang merasa sebagai beragama Islam, tapi sejatinya mereka itu bukan beragama Islam. Jadi agamanya itu Pak Irfan kalau tidak salah namanya itu agama Patutu ya. Dan Ya benar-benar. Tuhan yang Maha Esa yang kita sebut itu dia tidak menyebutnya sebagai Tuhan atau Allah gitu, dia menyebutnya sebagai Turi Arana. Turi Arana itu bahasa Bojo kira-kira artinya orang yang punya kuasa atas segala hal. Gitu. Nah, kenapa orang kajian tidak mau menyebut nama Tuhannya dengan Tuhan atau apa? Karena menurut mereka Tuhan itu nggak boleh dipanggil namanya seperti makhluk yang lain. Dia nggak boleh setara. Tuhan itu punya level yang lebih tinggi. Makanya disebut mereka menyebut Tuhannya itu dengan frase gitu. Turi Allah, orang yang sosok yang punya kuasa atas segala. Gitu. Nah, beruntung setelah Gus Dur jadi presiden, itu Gus Dur melegitimasi yang namanya aliran kepercayaan. Jadi beberapa warga di sana yang sudah bisa memilih agamanya itu aliran kepercayaan. Meskipun begitu sebetulnya ada beberapa irisan yang sangat kental antara agama Islam dengan agama Patutu. Jadi sangat kental. Seperti itu. Salah satu pemandu travelnya itu juga orang Kajang kan Pak? Iya. Nah di baju tulisannya Islam Patuntung. Iya. Jadi sebenarnya, iya. Jadi sebenarnya mereka itu cara beribadahnya condong ke Islam atau mereka punya cara beribadah mereka masing-masing dengan cara mereka gitu atau bagaimana? Baik, iya. Jadi betul sekali namanya agama Patuntung. Soal model ritual beribadahnya sebetulnya mereka punya cara sendiri. Jadi mereka juga melakukan puasa begitu, kemudian sholat sembahyang juga dengan caranya sendiri. Bahkan dia juga berhaji ke Bawah Karang ya, seperti disertasinya Pak Irfan, tesisnya beliau. Jadi tapi ada satu yang menarik ya. Jadi ketika ditanya apakah orang Kajang itu sholat, dia katakan ya sholat.
bahkan dia sudah melampaui syariat gitu kalau dalam Islam ya. Karena kalau kita orang Islam kan sholat itu dalam bentuk gerakan secara fisikal. Tapi orang Kajang mengatakan sambayan tatapu jek tak luka. Itu artinya sembahyang yang tiada hentinya, dan wudhu yang tiada pernah batal. Baduy yang memiliki beberapa kesamaan dengan suku Kajang. Ada satu hal yang saya tanyakan, is there any connection? Adakah hal yang saling keterkaitan antara suku Baduy dengan suku Kajang itu sendiri melihat dari prinsip yang dipercayai oleh masyarakat suku Kajang tentang kesetaraan manusia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih buat waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anies yang sudah menjelaskan bagaimana manusia Kajang dan pelestarian lingkungan hidup di Kajang. Oke, perkenalkan saya Raja Simanjuntak, saya dari Sumatera Utara. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak, kebetulan saya sharing dulu ya Pak ya. Kebetulan ini hampir sama juga dengan latar belakang adat budaya kami Batak Toba. Yang dimana tadi ada juga persamaan mulai dari yang perut buncit, kalau di Batak Toba itu namanya busung, kalau di suku Kajang tadi basung. Ya, terus mirip-mirip, hampir mirip. Dan ada juga tadi yang namanya manurung, yang kalau di Batak Toba itu manurung itu disebut marga yang diturun-temurunkan. Ya, jadi tadi setelah gue baca ada banyak beberapa kesamaan dengan Batak Toba. Nah, jadi yang saya tanyakan itu jika masyarakat suku Kajang pedalaman di suatu hutan, nah yang dan tadi Bapak jelaskan bahwasanya kita harus melestarikan hutan dan tidak bisa melukai hewan yang ada di hutan tersebut. Nah, jika manusia suku Kajang itu melukai hewan dengan tanda kutip untuk melindungi dirinya, itu bagaimana? Apakah dia dihukum ataukah hutan akan atau alam akan memberikan semacam kejadian-kejadian yang tak terduga yang merugikan masyarakat suku Kajang tersebut? Itu pertanyaan pertama Pak. Terus pertanyaan kedua, nah bagaimana syarat atau perjalanan adat jika orang yang ingin masuk menjadi masyarakat suku Kajang, dan bagaimana masyarakat yang ingin keluar dari keterikatan dari suku Kajang? Terima kasih. Nama saya Widya Megananda Hasibuan, saya berasal dari Sumatera Utara, dari kampus Universitas Samudra Langsa Aceh. Saya ingin bertanya tentang acara adat Andingin itu. Kan katanya itu proses pendinginan alam atau biasa Matoa itu melakukan itu bukan peristiwa-peristiwa yang bukan terjadi di Sulawesi Selatan saja. Jadi kan di suku Kajang tersebut kan tidak ada listrik, internet atau elektronik. Jadi saya ingin tahu gimana sih cara Matoa tahu kejadian-kejadian yang di luar sana itu. Baik, itu aja. Perkenalkan, saya Rahma Salsabila Nurayani. Pak, sebelumnya mau izin bertanya, kan tadi sempat dibahas juga tentang pasang ya. Nah, iya, pasang itu kan untuk saya sendiri yang anak komunikasi itu sangat menarik ya Pak. Terus kan tadi katanya berniaga juga, mereka tuh nggak pakai perjanjian tertulis, tapi berdasarkan pasang gitu. Nah, misal di kemudian hari ada konflik, misal saya menjual tanah nih, tapi dengan cara pasang itu, terus di kemudian hari ada konflik. Nah, itu cara penyelesaiannya bagaimana ya Pak? Sementara kan tidak ada surat tertulisnya. Terus juga saya mau bertanya tentang pasang ini kan turun temurun ya Pak. Jadi apakah ada kemungkinan untuk isi pesannya berubah-ubah gitu? Karena kan mungkin aja dari salah satu penyampai pesan itu ada yang lupa isinya atau ada yang merubah sedikit isi dari pasang tersebut gitu Pak. Terima kasih.